Ngobrol dengan Penulis. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seorang penulis adalah seorang pemimpi. Itu yang dikatakan oleh Carson Cullers. Ia seorang novelis di Amerika Serikat di tahun 60-an. Karena untuk menulis yang baik memerlukan imajinasi yang liar dan acap kali mereka yang mampu berimajinasi secara kuat adalah para pemimpi. Oleh karena itu, biasanya seorang penulis yang kuat, ia juga seorang pemimpi. A writer is a dreamer. Sahabat para anggota Satu Pena, Dewan Promatur, pengurus lama, pengurus baru, dan teman-teman yang menyaksikan sambutan saya secara virtual. Terima kasih banyak atas amanahnya memilih saya secara aklamasi menjadi Ketua Umum dari Perhimpunan Nasional Penulis Satu Pena periode 2001-2026. Saya terima amanah ini dengan memulai kutipan tadi bahwa menjadi penulis pada dasarnya juga menjadi seorang pemimpi. Jika kita melihat dalam sejarah, sosok seorang penulis yang juga seorang pemimpi, kita temukan salah satunya pada Martin Luther King. Ia tokoh hak asasi manusia di Amerika Serikat yang hidup di tahun 60-an. Ketika Martin Luther King hidup, ia ada dalam tatanan diskriminasi rasial, diskriminasi atas kulit hitam yang dalam puncak-puncaknya. Di era itu, jika kulit hitam ingin bersekolah, maka ia bersekolah di tempat yang terpisah karena mereka adalah warga negara kelas 2. Jika mereka ingin ke restoran, ingin ke hotel, ingin ke rumah sakit, juga mereka dipisahkan. Bahkan jika kulit hitam ingin naik bis kota, seandainya pun bis kotanya bersama kulit putih, posisi mereka ada di belakang. Martin Luther King hidup di era ini dan ia juga seorang penulis. Sebelum ia ditembak mati, Martin Luther King sudah menulis 4 buku. Di tahun 63, muncullah itu tulisannya dan kemudian pidatonya yang terkenal, I have a dream. Saya punya mimpi bahwa pada waktunya manusia tak lagi dinilai oleh warna kulitnya, tapi dinilai oleh karakter dan perilakunya. I have a dream. Itu dikatakan Martin Luther King, bahwa pada waktunya kulit putih dan kulit hitam berdiri sama tinggi dalam meja kemanusiaan. Kita tahu kemudian 4 tahun setelah ia katakan mimpinya, Martin Luther King ditembak mati. Tapi kita juga tahu benar, Martin Luther King terbunuh, namun mimpinya tak ikut terbunuh. I have a dream, mimpi tentang kesetaraan manusia, terus hidup, digaung-gaungkan karena ia sampai pada hati, pada nurani halayak
banyak. 50 tahun setelah Martin Luther King terbunuh, terpilihlah seorang presiden dari kulit hitam, dan kita menyadari ternyata mimpi Martin Luther King yang dulu di eranya dianggap mustahil, bahkan dianggap berbahaya, ketika datang era kemudian, mimpi itu terwujud. Itulah kekuatan mimpi yang dinyatakan oleh seorang orator, yang dinyatakan oleh seorang penulis. Saya pun menerima amanah ini sebagai Ketua Umum Satu Pena, Ketua Umum Himpunan Nasional Penulis. Saya terima pula dengan sebuah mimpi. Saya inginkan organisasi ini pada waktunya ia menjadi tenda besar. Ia menjadi rumah besar, rumah bersama dari berbagai jenis penulis. Saya kategorisasikan ada 4 jenis penulis. Pertama, penulis aktivis. Inilah jenis penulis seperti Martin Luther King. Ia menulis, tapi juga ia menjadi pemimpin, ia menjadi aktivis. Di Indonesia, kita pun memiliki tradisi ini. Tradisi pemimpin penulis, tradisi penulis aktivis. Dia adalah Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, R.A. Kartini. Mereka inilah peletak dasar batin dan budaya Indonesia, dan mereka adalah penulis. Di luar negeri, mereka yang menjadi penulis tapi juga pemimpin juga banyak. Kita tahu ada Muhammad Iqbal. Ini penyair terkenal dari Pakistan, tapi ia juga the founding father, bapak dari bangsa Pakistan. Kita juga tahu di tahun 90-an ada Václav Havel. Ia seorang penulis skenario teater dari Czechia Republik, dan ia pun terpilih sebagai presiden karena ia membawa gagasan-gagasan kebebasan di negara yang dulu berlaku komunisme. Penulis aktivis inilah yang sekarang di Indonesia makin sedikit, dan kita ingin ikut menumbuh-numbuhkannya kembali karena perannya yang signifikan bagi masyarakatnya, karena mereka menjadi cahaya bagi lingkungannya. Penulis aktivis. Kedua, jenis penulis industri. Ini jenis penulis masa kini. Setiap tahun majalah Forbes tampil dengan cover mengenai 10 penulis terkaya tahun ini. Dikutiplah di sana kekayaan mereka yang mereka dapatkan dari tulisannya itu di atas 1 triliun rupiah, seperti J.K. Rowling, Stephen King, James Patterson, dan juga Deepak Chopra, dan banyak lagi yang lain. Mengapa mereka bisa dapatkan satu limpahan ekonomi yang begitu dahsyatnya setahun di atas 1 triliun? Itu karena mereka terkoneksi dengan industri hiburan seperti bioskop atau program TV, atau juga mereka terkoneksi dengan industri pendidikan. Jenis penulis industri inilah yang sangat jarang di Indonesia. Itu pula tekad kita ingin juga menghidup-hidupkan jenis penulis industri ini, tentu dengan mengkoneksikan para penulis kepada industri hiburan ataupun industri pendidikan yang sekarang ini sedang tumbuh. Ketiga, jenis penulis kampus. Ini mereka yang menjadi penulis tapi juga menjadi pendidik. Mereka sampaikan inspirasi di kelas-kelas, mereka menjadi guru di kelas-kelas untuk Indonesia. Untuk penulis fiksi misalnya, kita punya seperti Budi Dharma. Ini senior kita yang baru saja wafat. Ia menulis fiksi, ia sampaikan
pokok-pokok pikirannya di kelas-kelas. Untuk yang non-fiksi, kita juga punya banyak. Satu contohnya adalah Nurholis Majid. Ini juga seorang penulis yang produktif mengenai Islam, soal agama dan peradabannya. Dan ia pun mencetak begitu banyak kader dan murid-murid, memberikan begitu banyak inspirasi melalui kelas-kelas. Ini pun juga jenis penulis yang kita melihat efeknya pada lingkungan begitu besar karena mereka melahirkan kader-kader warga negara langsung tatap muka di kelas-kelas. Di luar tiga jenis penulis ini adalah penulis pada umumnya yang kita sebut ini penulis yang sejak lama hidup dalam tradisi, dan yang keempat inilah jenis penulis yang lebih banyak, yaitu penulis yang bukan penulis aktivis, yang bukan penulis industri, yang bukan penulis kampus. Itulah kategori keempat yang kini paling banyak, dan justru merekalah yang sekarang ini menderita karena terjadinya revolusi industri. Satu situasi yang ironis, karena di era ini informasi melimpah, tapi pada waktu yang sama nilai ekonomi dari informasi, nilai ekonomi dari buku merosot setajam-tajamnya, sehingga orang semakin jarang membeli buku. Kita lihat sekarang ini, dari 4 kategori ini, kategori keempat inilah kategori yang paling kena efek paling keras oleh revolusi informasi, ya. Tapi justru inilah jumlah yang paling banyak dalam komunitas populasi penulis di Indonesia. Apapun yang kita pilih profesinya, asosiasi, himpunan, perkumpulan satu pena akan menjadi tenda besar bagi mereka semua. Tentu saja ada keinginan dari satu pena untuk lebih menciptakan lebih banyak jenis penulis yang aktivis, lebih banyak penulis yang industri, lebih banyak juga penulis kampus, ya. Tapi sekali lagi, apapun jenis penulis yang kita pilih itu sepenuhnya adalah kesunyian masing-masing, itu sepenuhnya pilihan hati masing-masing, dan satu pena bertekad akan memberikan ekosistem yang lebih sehat, akan membuat lingkungan yang lebih kuat, agar mereka lebih bebas berkarya, agar mereka lebih sejahtera. Bagaimana caranya? Di hari pertama saya dipilih sebagai Ketua Umum Satu Pena, saya pun sudah mendeklarasikan 7 program unggulan. Yang intinya adalah ini program yang kembali mengkoneksikan penulis ke dalam satu situasi dunia industri yang keempat. Sekali lagi, terima kasih banyak atas amanah ini. Saya terima amanah ini dengan mimpi. Di luar mimpi, sisanya adalah perjuangan. Salam. Ngobrol dengan penulis.